Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kami dari kelompok 7 Perlindungan dan Kesehatan Hutan dengan dosen pengampu Bapak Insinyur Ananto Triyogo SHUT MSc, PhD IPM. Kami akan mempresentasikan infografis kami yang berjudul Gangguan Biotik pada Pohon Trembesi atau Samania Saman. Presentasi ini kami sajikan dalam bentuk infografis yang berisi penjelasan mengenai jenis-jenis gangguan biotik berupa penyakit, hama, gulma, serta cara pengendalian dan pencegahan yang bisa dilakukan. Sebelum masuk ke pembahasan, alangkah baiknya kita berkenalan terlebih dahulu. Yang pertama, saya sendiri, Alhimni Rusyadi Putri Arsindu dengan NIM 255608990 KT 11207. Saya Anissa Salsabila dengan NIM 255567138 KT 11321. Perkenalkan, nama saya Dawa Bayu Saputra dengan NIM 255565129 KT 11269. Perkenalkan, nama saya Eka Putra Kurniawan dengan NIM 255563814 KT 11243. Perkenalkan, nama saya Antoni Sunfrid Mesatai dengan NIM 2556834 KT 11355. Perkenalkan, nama saya Lana Salam dengan NIM 255574446 KT 11137. Perkenalkan, saya Eres Najwa Zahra dengan NIM 2555347 KT 11109. Dan perkenalkan, saya Afifah Nurhayati dengan NIM 25555597 KT 11081. Baik, terima kasih teman-teman. Sebelum kita masuk ke penjelasan, saya akan memberikan gambaran umum terlebih dahulu. Yang pertama, terumbu besi atau Samania saman adalah spesies pohon yang mampu berdiri dengan baik pada wilayah beriklim tropis dan subtropis. Pohon tersebut dikenal dengan tajuknya yang amat luas sehingga berfungsi sebagai peneduh alami dan memiliki kemampuan tinggi menyedot karbon dioksida dari udara. Dalam kasus ini, kami meneliti pohon terumbu besi untuk mendeteksi gangguan biotik termasuk serangan penyakit, hama, dan gulma yang dapat mempengaruhi kesehatan dan pertumbuhan pohon terumbu besi. Kemudian, penjelasan secara lebih detailnya tentang penyakit batang basah akan dijelaskan oleh Anissa. Penyakit batang basah atau wetwood dapat menyerang trembesi yang umum tumbuh di daerah subtropis. Penyebab 1. Bakteri penyebab disebabkan oleh bakteri anaerobik dari famili Enterobacter, Klebsiella, Bacillus, dan Pseudomonas yang masuk melalui luka batang. Pada trembesi, luka ini sering terjadi akibat angin kencang, hama seperti kumbang penggerak batang, hipotenemus, hempei, atau serangga serupa, pemangkasan yang tidak tepat, atau kerusakan mekanis dari kendaraan di area perkotaan. 2. Faktor risiko spesifik untuk trembesi. Trembesi tumbuh subur di tanah lembab dan curah hujan tinggi, yang kemudian menciptakan lingkungan ideal untuk bakteri ini. Stres dari kekeringan ekstrim, polusi udara, atau tanah berpasir yang buruk drainase dapat memperburuk infeksi. Di Indonesia, penyakit ini lebih sering dilaporkan di daerah pesisir atau hutan kota di Jakarta, Surabaya, atau Medan, di mana trembesi banyak ditanam. 3. Mekanisme infeksi. Bakteri menghasilkan gas metana dan lendir melalui fermentasi anaerobik yang menumpuk di dalam batang dan menyebabkan tekanan internal. Pada trembesi, kayu lunak dapat pertumbuhan cepat membuatnya rentan terutama pada pohon muda atau yang terluka. Gejalanya 1. Keluar lendir.
Lendir berwarna coklat kehijauan atau hitam keluar dari retakan batang dengan bau busuk seperti fermentasi atau busuk telur karena produksi gas hidrogen sulfida. Pada trem besi, lendir ini sering menetes ke tanah di sekitar pangkal batang, menarik serangga atau hewan kecil. 2. Batang menggelap. Batang utama atau cabang menggelap, retak, atau membengkak. Pada trem besi, gejala ini terlihat jelas pada batang bertekstur kasar dengan kulit kayu yang mengelupas atau membusuk di area infeksi. 3. Daun rontok prematur. Daun rontok sebelum waktunya, terutama pada cabang yang terinfeksi, menyebabkan penampilan pohon yang jarang atau stres. Trem besi yang terkena mungkin kehilangan daun hijau lebatnya, yang biasanya memberikan naungan luas. 4. Gejala tambahan spesifik. Pertumbuhan pohon terhambat, cabang kering, atau pohon mati secara bertahap jika infeksi menyebar ke akar. Pada trem besi dewasa, gejala bisa muncul setelah 2-5 tahun infeksi laten. Dan pohon mungkin tetap hidup tetapi menjadi lemah, rentan terhadap angin, atau penyakit sekunder seperti jamur akar. Dengan hal-hal tersebut dapat dikendalikan dengan 1. Pembersihan dan aplikasi bakterisida. Bersihkan lendir dengan sikat lembut dan air sabun, lalu oleskan bakterisida tembaga, misalnya tembaga sulfat 1-2% larutan, atau streptomycin dengan dosis 100-200 ppm sesuai anjuran petunjuk. Pada trem besi, lakukan aplikasi pada batang utama cabang utama. Hindari daun untuk mencegah kerusakan. Ulangi setiap 2-4 minggu selama musim hujan. 2. Perbaikan drainase. Tingkatkan drainase di sekitar pangkal batang trem besi dengan membuat lubang drainase atau menambahkan mulsa organik untuk menyerap kelebihan air. Di daerah tropis seperti Indonesia, hindari penanaman trem besi di tanah tergenang seperti sawah atau daerah banjir, karena kelembapan tinggi mempercepat penyebaran bakteri. 3. Pengolahan pupuk. Kurangi pupuk nitrogen N berlebih yang merangsang pertumbuhan daun lunak dan membuat trem besi lebih rentan. Gunakan pupuk seimbang seperti NPK 15-15-15 dengan fokus pada kalium untuk kekuatan batang. Pupuk organik seperti kompos bisa membantu tanpa resiko nitrogen berlebih. 4. Pemangkasan. Potong cabang atau bagian batang terinfeksi berat dengan alat steril atau desinfeksi alkohol 70%. Pada trem besi, potong hingga 30-50 cm di atas area infeksi untuk memastikan bakteri tidak tersisa. Bakar sisa potongan atau buang di tempat jauh dan hindari pemangkasan saat hujan untuk mencegah penyebaran. Langkah-langkah pencegahan tambahan untuk trem besi. 1. Lakukan inspeksi bulanan pada pohon trem besi di taman atau hutan kota, terutama setelah badai atau pemangkasan. Tanaman varietas trem besi tanah stres seperti yang dikembangkan oleh Balai Penelitian Kehutanan atau Baltimbang di Indonesia yang lebih resisten terhadap luka. 2. Jika terinfeksi parah, gunakan injeksi antibiotik sistemik, misalnya oxytetracycline ke batang yang bisa dilakukan oleh ahli untuk pohon bernilai tinggi seperti di Taman Nasional. 3. Kombinasikan dengan pengendalian hama, seperti menggunakan insektisida untuk kumbang penggerak, karena luka dari hama sering menjadi pintu masuk bakteri. 4. Pada skala besar, konsultasikan dengan Dinas Kehutanan setempat, misalnya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI untuk program pengendalian penyakit pohon. Fakta tambahan spesifik untuk trem besi yaitu trem besi rentan terhadap redwood karena pertumbuhan cepatnya hingga 1-2 meter per tahun dan kayu yang kurang padat membuatnya mudah terluka. Penelitian dari Universitas Gadjah Mada di Indonesia menunjukkan bahwa penyakit ini berkontribusi pada kematian pohon trem besi di daerah urban dengan tingkat infeksi hingga 20-30% pada pohon tua. Terima kasih. Baik, terima kasih Hanisa. Selanjutnya penjelasan tentang penyakit kanker batang akan dijelaskan oleh Fit. Baik,
Kanker batang adalah penyakit tanaman yang menyebabkan luka cekung, pecah, atau busuk pada batang. Luka tersebut dapat mengganggu aliran air dan hara, sehingga bagian di atas luka menjadi layu atau mati. Pada trombosis, penyakit ini umumnya menyerang batang utama atau percabangan besar, terutama pada pohon yang terluka atau stres. Penyebabnya, yang pertama adalah jamur Botryopsira. Itu menyebabkan luka cekung dan kulit batang pecah. Umumnya menyerang tanaman berkayu di daerah tropis. Yang kedua, jamur pomosis. Itu menginfeksi batang dan cabang yang terluka, menyebabkan pengeringan jaringan dan busuk lokal. Yang ketiga, jamur Cytospora. Itu menyebabkan kanker dengan keluarkan getah atau cairan gelap dari luka. Yang keempat, Fusarium. Dapat menimbulkan pembusukan jaringan dan kematian cabang di atas luka. Faktor yang memicu serangan jamur ada beberapa. Yang pertama, luka akibat pemangkasan, hama bergeser, atau benturan alat. Yang kedua, kondisi lembab dan suhu hangat yang mendukung pertumbuhan jamur. Yang ketiga, pohon stres karena kekurangan air, nutrisi, atau pencemaran lingkungan. Yang keempat, kurangnya perawatan seperti tidak menutup luka setelah pemangkasan. Untuk pengendaliannya, ada beberapa. Yang pertama, pencegahan. Hindari melukai batang saat pemangkasan. Gunakan alat steril saat pemangkasan. Perbaiki drainase agar tidak terlalu lembab. Yang keempat, pupuk organik dan jaga kondisi pohon agar tetap sehat. Ada juga dengan cara pengobatan. Yang pertama, bersihkan luka dengan pisau sampai jaringan sehat terlihat. Yang kedua, olesi bagian luka dengan fungisida sistemik, misalnya beberapa aktif Moncosep, Triopanahe metil, atau koper oksilorid. Yang ketiga, tutup luka dengan getah perlindung atau agar tidak terinfeksi lagi. Yang keempat, bila cabang sudah mati, pangkas dan bakar bagian terinfeksi. Sekian dari saya, hanya itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih, Frit. Selanjutnya, penjelasan tentang penyakit pembusukan kayu akan dijelaskan oleh Eka Putra. Pembusukan kayu pada pohon trembesi adalah proses di mana kayu menjadi rusak karena serangan jamur atau mikroorganisme lainnya. Hal ini membuat kayu lebih lembut, rapuh, dan kehilangan kekuatannya. Biasanya, proses ini mulai terjadi jika kayu terkena kelembapan yang terlalu tinggi atau mengalami kerusakan fisik, yang memungkinkan jamur masuk dan tumbuh dalam serat kayu. Di pohon trembesi, pembusukan kayu dapat membuat batang atau cabang menjadi lemah dan berisiko jatuh. Ini bukan hanya mengurangi nilai kayu untuk digunakan dalam industri, dapat menjadi bahaya jika pohon itu berada di dekat rumah atau jalan. Pembusukan ini bisa dikenali dari perubahan warna kayu yang lebih gelap atau keabu-abuan, teksturnya yang lebih mudah hancur saat ditekan, dan kadang-kadang ada bau jamur yang khas. Jika tidak ditangani, pembusukan kayu pada trembesi bisa mengakibatkan kerusakan parah, bahkan kematian pohon karena strukturnya tak lagi mampu menahan beban dan tekanan dari luar. Penyebab utama pembusukan kayu ini adalah lingkungan yang lembab atau basah. Kerusakan mekanis pada kulit kayu yang memungkinkan patogen masuk, dan usia pohon yang mulai sudah tua sehingga perlindungan alami pohon menjadi lemah. Perawatan pohon dengan menjaga kesehatannya, menghindari luka batang, serta memangkas cabang yang rusak dapat membantu mengurangi resiko pembusukan. Memahami tentang pembusukan kayu itu penting untuk mengelola pohon trembesi dengan baik, sehingga manfaatnya sebagai pohon peneduh
dan sumber kayu tetap terjaga tanpa menimbulkan resiko kerusakan atau bahaya di sekitarnya. Sekian dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Eka Putra. Kemudian untuk penjelasan bagian hama Tonggeret akan disampaikan oleh Dava. Baik, untuk tonggeret, tonggeret pada batang term besi dapat merusak batang dengan menghisap getah pada pohon term besi, khususnya pohon yang rindang dan batangnya sangat kuat. Ada beberapa cara pengendalian tonggeret yang dapat dilakukan, antara lain pengamatan yang rutin untuk mendeteksi keberadaan tonggeret sejak awal, transmisian mengomel yang rusak atau terinfeksi oleh tonggeret, dan yang ketiga penggunaan pestisida yang tidak berlebihan, dan juga pemeliharaan atau pencegahan pada pohon term besi agar tidak terkena oleh tonggeret adalah menjaga kebersihan lingkungan, menanam pohon yang sehat, serta mengurangi stres pohon dengan penyiraman dan pemupukan. Jika hal-hal yang tersebut tidak dilakukan, maka pohon term besi akan mengalami masalah yang cukup serius, yaitu batang pohon term besi menjadi rapuh dan mudah patah. Lalu mekanisme yang ada di dalam pohon term besi tidak menjadi maksimal. Mungkin sekian dari saya. Baik, terima kasih Dava. Berikutnya, penjelasan tentang gulma akan disampaikan oleh Ara. Paku tanduk rusa dan paku simbar layangan adalah dua jenis gulma epifit yang menempel pada pohon term besi, mengganggu pertumbuhan dan kesehatan dari pohon tersebut. Paku tanduk rusa memiliki bentuk daun bercabang menyerupai tanduk rusa, sedangkan paku simbar layangan berdaun lonjong dengan cabang yang tumbuh menyebar. Keduanya ini bersifat parasit, menyerap nutrisi dan air dari pohon term besi, sehingga jika jumlahnya berlebihan bisa melemahkan pohon. Pengendalian dan pencegahan gulma ini penting dilakukan secara rutin dengan cara memotong atau mengikis paku dari batang dan cabang pohon, serta menjaga kebersihan area sekitar untuk mencegah penyebaran spora. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Hara. Untuk penjelasan tentang pengendalian hama dan gulma terpadu yang akan dijelaskan oleh Bara. Baik, saya akan menjelaskan tentang pengendalian hama dan gulma terpadu atau PHT. Pengendalian hama dan gulma terpadu atau PHT merupakan suatu pendekatan pengelolaan yang ramah terhadap lingkungan. Tujuannya untuk mengendalikan serangan hama dan gulma tanpa merusak keseimbangan alam. Pendekatan ini dilakukan melalui beberapa cara, yaitu yang pertama ada secara mekanis, secara hayati, secara kultural, dan secara kimiawi. Baik, yang pertama ada secara mekanis, itu dilakukan dengan cara pembersihan manual di sekitar tanaman, pemangkasan bagian yang terserang, serta menjaga kebersihan area atau sanitasi pohon agar tidak menjadi tempat berkembangnya hama. Yang kedua ada secara hayati, yaitu dengan menjaga keberadaan dan kelestarian musuh alami hama seperti burung, laba-laba, dan kumbang tanah. Predator alami ini berperan penting dalam menekan populasi hama secara alami tanpa penggunaan bahan kimia. Yang ketiga ada secara kultural, yaitu meliputi penerapan pemupukan yang seimbang, pengaturan jarak tanaman yang tepat, serta sistem drainase yang baik, agar kondisi lingkungan tumbuh tetap sehat dan tidak mendukung perkembangan hama. Yang keempat ada secara kimiawi. Secara kimiawi, penggunaan pestisida hanya dilakukan secara selektif dan dalam kondisi serangan berat saja. Hal ini bertujuan agar tidak mengganggu organisme lain yang bermanfaat bagi ekosistem. Dengan penerapan keempat metode ini,
Secara terpadu, keseimbangan ekosistem dapat terjaga, sementara kesehatan pohon yang juga terlindungi. PHT bukan hanya berfokus pada membasmi hama, tetapi juga pada menjaga keharmonisan antara tanaman, tanah, dan makhluk hidup di sekitarnya. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Bara. Untuk bagian yang terakhir, yaitu pencegahan, akan disampaikan oleh Afifah. Baik, yang selanjutnya, pencegahan. Pencegahan yang dapat dilakukan sebelum pohon termbesi terkena gangguan biotik juga dapat dilakukan dengan menerapkan pemeliharaan hama terpadu seperti pemeliharaan rutin dengan memastikan tidak ada luka agar bakteri tidak menginjeksi pohon. Sanitasi area dengan membersihkan area sekitar pohon dari gulma serta memilih lokasi penanaman. Selanjutnya, spacing, yaitu jarak yang tidak terlalu rapat agar tidak terjadi persaingan. Dan yang terakhir yaitu regenerasi tepat waktu, yaitu proses pemulihan, pembentukan kembali, atau pergantian bagian tanaman yang rusak, tua, atau mati dengan bagian yang baru secara teratur dan sesuai dengan siklus pertumbuhannya. Baik, terima kasih Afifah atas penjelasannya. Selain hasil pengamatan kami, ada pun dokumentasi beberapa bentuk gangguan pada termbesi, seperti yang terlihat pada infografis berikut. Adapun pembagian peran dalam pembuatan tugas ini yaitu yang pertama sebagai editor video ada Anissa Hasna Salsabila dan Antonius Winfried Mesaktae, dan penyusun skrip video ada Eka Putra Kurniawan, Dava Bayu Saputra, RS Najwa, dan Lanang Asalam. Dan yang terakhir, yaitu penyusun materi serta editor infografis ada Afifah Nurhayati dan Alhimi Rusyadi Putri Arsindu. Demikianlah penjelasan dari kami mengenai gangguan biotik pada pohon termbesi. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.